sudah kita nggak ketemu nih Sobat Kamera. Gimana kabarnya? Eksplorasi kita kali ini akan ke beberapa benua loh. Benua Afrika, Amerika, dan Australia. Penasaran? Halo Sobat Kamera, kali ini kita sedang di Uni Emirat Arab. Kita akan menempuh perjalanan dari Dubai ke Fujairah dengan mobil. Biasanya memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas dan juga rute yang diambil. Ya, terowongan yang ada di Fujairah. Biasanya di sini orang turun untuk foto-foto. Nanti kita mau lanjut lagi naik mobil untuk masuk ke Terowongan Al-Mutaka yang terletak di jalan utama yang menghubungkan Dubai dengan Fujairah memiliki panjang sekitar 2,5 km. Terowongan ini merupakan bagian dari proyek besar untuk meningkatkan infrastruktur jalan di kawasan tersebut dan mempermudah perjalanan melintasi pegunungan yang ada di antara Dubai dan Fujairah. Kita mampir sejenak di Al-Rafi Sadam, sebuah bendungan dengan air yang tenang dan dikelilingi pegunungan. Al-Rafi Sadam adalah salah satu bendungan utama yang terletak di Emirat Fujairah, Uni Emirat Arab. Bendungan ini dibangun untuk tujuan pengelolaan sumber daya air di kawasan yang cenderung memiliki curah hujan yang rendah dan sering menghadapi tantangan kekeringan. Al-Rafi Sadam berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan air di Fujairah yang sebagian besar terdiri dari wilayah pegunungan. Di kawasan bendungan ini ada juga Al-Khor Kayak, aktivitas berkayak yang populer di kawasan Al-Khor. Fujairah City adalah pusat ekonomi dan komersial dari Emirat Fujairah. Begitu memasuki kota, kita akan melihat banyak gedung-gedung bertingkat dan modern. Jalan-jalan di perkotaan Fujairah cukup luas dan teratur. Kali ini saya akan mengajak melihat bullfighting, adu banteng yang diadakan setiap hari Jumat mulai pukul 5 sore kecuali saat bulan Ramadan. Lokasi diadakannya bullfighting ini sekitar 4 km dari Bandara Fujairah, Uni Emirat Arab. Diadakan di Fujairah Corniche. Ini adalah salah satu acara paling populer diadakan di Fujairah. Bullfighting di Fujairah, salah satu emirat di Uni Emirat Arab, adalah tradisi budaya yang menarik dan berbeda dari bentuk pertarungan banteng yang terkenal di Spanyol. Jenis pertandingan ini disebut sebagai bull wrestling atau bullfighting yang bertujuan untuk menguji kekuatan dan ketahanan masing-masing banteng. Pertarungan tersebut lebih mirip dengan pertunjukan fisik dan bukan pembunuhan. Aturan permainannya sederhana. Peserta yaitu banteng jantan, banteng yang memaksa lawannya mundur atau lari, dinyatakan sebagai pemenang. Jika tidak mundur, maka hal tersebut menjadi menarik. Sebelumnya, banteng jantan diukur berdasarkan jenis, berat, dan silsilah untuk mengatur lawan banteng saat beradu. Tidak ada hadiah uang tunai untuk pertandingan di Fujairah karena hukum di sini tidak memperbolehkan taruhan. Kemenangan meningkatkan nilai banteng dan membawa kehormatan bagi pemiliknya. Banteng adalah investasi dan nilainya akan semakin meningkat apabila sering memenangkan pertandingan. Setelah menyaksikan pertarungan banteng khas Fujairah, kami melanjutkan perjalanan menuju ke pantai yang tenang untuk menikmati sore yang lebih santai. Beberapa tenda terlihat berdiri di beberapa area karena tempat ini memang sering digunakan untuk camping. Terlihat juga mobil-mobil melintas di atas pantai. Kita dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Saatnya makan malam. Kita mampir di Al-Maida Restoran untuk mencicipi nasi bukhori yang lezat dengan hidangan pembuka shorba yang nikmat. Al-Maida Restoran dikenal dengan variasi menu yang kaya, menampilkan hidangan-hidangan tradisional dari berbagai belahan Timur Tengah. Beberapa menu populer yang ditawarkan meliputi shorba sebagai hidangan pembuka. Shorba adalah sup kental yang penuh cita rasa. Biasanya terbuat dari daging, sayuran, dan bumbu khas yang memberikan kehangatan di awal makan. Nasi bukhori merupakan salah satu hidangan favorit di restoran ini.
Nasi buhori merupakan nasi yang dimasak dengan rempah-rempah khas, disajikan bersama potongan daging kambing atau ayam yang empuk. Rasanya yang gurih dan kaya akan rempah membuatnya menjadi hidangan yang sangat disukai. Setelah Dubai, eksplorasi kita berikutnya adalah Mesir yang tidak terlalu jauh dari Dubai. Seperti apa? Jangan lupa ikuti jalan-jalan dunia dalam kamera setelah yang berikut ini. Hari ini kita akan mengajak untuk mendaki ke atas Gunung Sinai, tempat di mana dulu Nabi Musa menerima 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Gunung Sinai yang juga dikenal sebagai Jabal Musa terkenal karena kaitannya dengan kisah Nabi Musa menerima 10 perintah Allah. Ada 2 jalur utama. Pertama yaitu camel path yang merupakan jalur lebih landai, populer untuk naik unta sebagai perjalanan. Yang kedua, Step of Repentance, jalur curam dengan 3.750 anak tangga. Perjalanan dengan unta memakan waktu sekitar 1,5 hingga 2 jam tergantung kecepatan. Biaya sewa unta senilai $30 Amerika atau sekitar Rp485.000. Sepanjang jalur pendakian, terdapat beberapa warung kecil yang dikelola oleh penduduk lokal. Kita istirahat sebentar yuk sobat kamera. Ternyata ada mie instan Indonesia seharga $2 atau Rp32.000. Dari Elijah's Basin, pemberhentian terakhir, unta tidak bisa melanjutkan perjalanan karena medan menjadi terlalu curam. Pendaki harus berjalan kaki, menaiki 750 anak tangga batu alami yang terjal. Akhirnya sampai juga. Sudah banyak pendaki lain yang sedang menunggu matahari terbit. Perjalanan yang cukup melelahkan pun terbayar saat melihat pemandangan di atas Gunung Sinai. Jika kamu berada di puncak gunung dan merasakan kedinginan, ada warga lokal yang menyediakan layanan penyewaan selimut untuk mengatasi dinginnya udara. Perjalanan ini tidak hanya menantang secara fisik, tetapi juga sangat mendalam secara spiritual. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian hangat, bawa senter dan bawa air minum secukupnya. Di puncak Jabal Musa berdiri sebuah kapel kecil yang didedikasikan untuk Tritunggal Maha Kudus. Di dinding barat kapel Tritunggal Maha Kudus di puncak Jabal Musa, terdapat sebuah celah di batu karang yang memiliki makna religius yang sangat penting. Menurut tradisi, tempat ini diyakini sebagai lokasi di mana Nabi Musa bersembunyi saat kemuliaan Tuhan lewat. Menuruni Gunung Sinai lebih nyaman jika berjalan kaki daripada menunggang unta. Karena saat unta menuruni jalur yang curam, penunggang harus menjaga keseimbangan ekstra. Gerakan menurun seringkali membuat tubuh penunggang terhempas ke depan yang bisa sangat tidak nyaman, terutama pada punggung dan leher. Perjalanan turun, meskipun lebih cepat, tetap membutuhkan fokus dan tenaga. Namun, dengan berjalan kaki, kita dapat menikmati perjalanan dengan lebih aman dan juga nyaman. We survive! Kita baru turun dari Gunung Sinai. Go down. Bisa Janet? Arni Simanjunta. Yeah? We just go down from the Mount Sinai. Untungnya kita diberikan tongkat hiking yang sangat membantu untuk menjaga keseimbangan, terutama di medan yang terjal dan berbatu, dan mengurangi tekanan pada lutut saat menuruni lereng yang curam, sehingga mengurangi risiko cedera, terutama pada bagian tubuh yang seringkali mengalami tekanan lebih. Bersama teman saya, kami lanjut berjalan kaki sampai ke Monastery St. Catherine. Kita bertemu dengan beberapa ekor unta dan berpapasan dengan warga lokal yang menunggang unta di sepanjang perjalanan menuju Monastery St. Catherine. Biara St. Catherine yang terletak di kaki Gunung Sinai merupakan salah satu situs paling suci dan bersejarah di dunia. Biara ini memiliki nilai spiritual yang sangat besar bagi 3 agama besar, Yahudi, Kristen, dan Islam, menjadikannya tempat ziarah yang penting bagi banyak orang.
Biara ini didirikan pada abad ke-6 oleh Kaisar Bizantium Justinian I dan sejak itu menjadi tempat perlindungan bagi para biarawan Kristen. Sumur Musa di dekat Biara San Catherine dikenal sebagai tempat bersejarah di mana Musa bertemu dengan Zipora, putri dari Yitro atau Jethro, seorang imam Midian. Beberapa lukisan atau gambar terpajang di dinding yang menggambarkan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Musa. Burning Bush atau semak yang terbakar adalah salah satu tempat paling terkenal dalam kisah hidup Nabi Musa yang terjadi di Gunung Sinai di mana Nabi Musa menerima wahyu Tuhan. Yang berikut ini kita akan pindah benua nih Sobat Kamera. Jadi tetap di TV One. Kali ini kita berkunjung ke Universitas Harvard yang terletak di Cambridge, Massachusetts, salah satu universitas tertua dan paling bergengsi di dunia. Universitas ini memiliki sejarah yang kaya, fakultas terkemuka, dan alumni yang sangat terkenal. Di antaranya Barack Obama, Mark Zuckerberg, John F. Kennedy, dan banyak nama lainnya. Harvard Yard sering dianggap sebagai halaman belakang Universitas Harvard. Ruang terbuka yang historis dan rindang ini berfungsi sebagai pusat bagi mahasiswa dan pengunjung. Setelah lama meninggalkan bangku kuliah, hari ini kita jalan-jalannya ke kampus dulu, ke Harvard. Nah, ini belakang itu patungnya siapa nih? John Harvard. Adalah Harvard. Jadi ada mitos kalau itu pegang sepatunya nanti ya bisa jadi yang mau kuliah bisa diterima kuliah di sini atau lulus dengan nilai terbaik. Pokoknya doa yang terbaik. Makanya ini sepatunya yang bagian sini tuh udah warnanya udah kuning keemasan karena mitos itu tadi. Jadi setiap orang yang kesini pasti ngurus sepatu. Jadi kita jadi anak kampus dulu. Anak yang antri kan. Ini nih pokoknya ada antri mau urus sepatunya. Salah satu landmark paling terkenal di Harvard adalah patung John Harvard yang sering disebut sebagai patung 3 kebohongan. Patung ini berdiri di Harvard Yard untuk memperingati John Harvard, seorang dermawan universitas dan salah satu pendukung utamanya. Meskipun banyak orang percaya patung ini sebenarnya tidak menggambarkan wajah John Harvard karena tidak ada gambar wajahnya yang diketahui dan inskripsi di patung ini mengandung beberapa ketidakakuratan. Bangunan-bangunan di Universitas Harvard menampilkan berbagai gaya arsitektur, meskipun banyak bangunan ikoniknya terbuat dari bata merah. Gaya bangunannya bervariasi dari gaya Georgian klasik hingga desain modern. Tiang-tiang bangunan di kampus Harvard biasanya mengadopsi gaya arsitektur klasik yang dikenal dengan kolom Yunani Romawi yang sering terlihat di banyak bangunan bersejarah di kampus, seperti Memorial Hall dan Harvard Law School. Tiang-tiang putih ini yang terinspirasi oleh kolom-kolom Doric, Ionik, atau Korintian dari zaman Romawi menciptakan kesan kekuatan, stabilitas, dan kemegahan. Sebagai penegasan tentang pengetahuan dan tradisi di Harvard adalah warisan intelektual yang sangat berharga. Banyaknya pepohonan rindang di kampus Harvard menciptakan suasana yang tenang, damai, dan penuh ketenangan. Pepohonan yang tumbuh subur, terutama di area seperti Harvard Yard, memberikan kesan alami yang menyegarkan di tengah hiruk-pikuk kota Cambridge. Pohon-pohon yang teduh menciptakan bayangan yang menyejukkan di hari-hari panas, menjadikan kampus tempat yang ideal untuk belajar di luar ruangan, berkumpul, atau sekedar bersantai. Ini adalah sebuah toko buku dan pusat perbelanjaan ikonik yang terletak di Harvard Square, tepat di luar kampus Universitas Harvard di Cambridge, Massachusetts, menyediakan berbagai barang yang berkaitan dengan universitas.
Salah satu daya tarik utama The Coop adalah merchandise Harvard. Toko ini menyediakan berbagai pakaian dan aksesoris bermerek Harvard, seperti kaos, jaket, hoodie, topi, dan tas yang populer di kalangan mahasiswa dan pengunjung yang ingin membawa pulang kenang-kenangan dari universitas terkenal ini. Toko ini terdiri dari 4 lantai. Lantai dasar atau ground floor berisi barang-barang umum dan buku-buku, serta merchandise Harvard yang populer seperti kaos, jaket, topi, dan aksesoris lainnya. Pengunjung dapat menemukan banyak koleksi buku teks akademik, literatur, serta barang-barang yang lebih khusus untuk kebutuhan mahasiswa dan juga staf. Daerah sekitar Harvard, khususnya di Cambridge, Massachusetts, umumnya cukup nyaman dan tenang untuk berjalan kaki. Ini adalah gereja yang bersejarah dan salah satu yang tertua di Amerika Serikat. Dikenal sebagai gereja pertama yang menjadi Unitarian Universalist Church di wilayah tersebut. Gimana Sobat Kamera? Tertarik untuk berkunjung ke sini? Siapa tahu kamu atau keluarga kamu bisa kuliah di sini ya. Amin, didoain yang kenceng deh. Di Werribee, Victoria, Australia ini menawarkan pengalaman yang indah dan menenangkan bagi pengunjung yang mencintai bunga, khususnya mawar. Untuk masuk ke Victoria Rose Garden yang berada di Werribee Park, tidak ada tiket masuk khusus yang dikenakan. Taman ini adalah bagian dari Werribee Park dan pengunjung dapat menikmati keindahan taman mawar ini secara gratis tanpa biaya masuk tambahan. Dengan pemandangan yang mempesona, Victoria Rose Garden adalah tempat yang ideal bagi para penggemar fotografi. Setiap sudut taman menawarkan peluang untuk mengambil foto yang indah, baik dari dekat dengan bunga mawar atau secara keseluruhan dengan latar belakang taman yang luas. Taman ini mudah diakses oleh pengunjung dari Melbourne dan sekitarnya. Lokasinya hanya sekitar 30 menit berkendara dari pusat kota Melbourne, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk berwisata sehari. Selain kita bisa menikmati berbagai macam aroma mawar, di sini juga mata kita dimanjakan dengan berbagai macam warna dari bunga-bunga mawar ini. Senang banget. Masih di kawasan ini, kita bisa melihat bangunan megah Werribee Park Mansion. Biaya untuk masuk ke dalam mansion bagi orang dewasa sekitar $10 Australia atau senilai Rp108.000. Mansion ini adalah salah satu situs warisan bersejarah yang paling terkenal di Victoria, Australia. Dikenal karena arsitektur yang menawan dan sejarah yang kaya. Werribee Park Mansion sering menjadi tujuan wisata yang populer. Mansion ini dirancang dengan gaya arsitektur Renaissance Italia yang mencolok dan elegan. Bangunan ini memiliki fasad simetris dengan 4 sayap seperti pilar-pilar besar dan detail ornamen yang sangat indah. Interiornya juga sangat mewah dengan banyak ruang yang dihiasi dengan perabotan klasik dan elemen desain Victoria yang menawan. Keluarga Churnside tinggal di mansion ini selama beberapa dekade, menikmati kehidupan mewah dan berkelas di tengah alam yang subur. Namun, setelah kematian anggota keluarga terakhir, mansion ini kemudian diserahkan kepada pemerintah negara bagian Victoria pada tahun 1970-an. Kini bangunan ini menjadi salah satu warisan budaya negara bagian Victoria yang paling berharga. Kita bisa melihat berbagai ruangan di dalam mansion, termasuk ruang tamu, kamar tidur, dan ruang makan yang dihiasi dengan barang-barang antik. Detail arsitektur yang rumit seperti plafon tinggi, lantai marmer, dan ukiran kayu yang indah memberikan kesan elegan yang luar biasa. Seru kan ya jalan-jalan kita kali ini Sobat Kamera? Jangan lupa minggu depan di waktu yang sama hanya di TV One.